Aksi penjambretan sasaran anak kecil di Kulon Progo, Yogyakarta meresahkan warga. Untuk mengurangi kemacetan, polisi memberlakukan one way di jalur arteri Brebes. Gerakan pangan murah di Kota Semarang diserbu warga. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarana Baban. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, 2 anggota TNI dan 1 petugas keamanan menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di salah satu perumahan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengeroyokan menggunakan senjata tajam terekam kamera pemantau. Sebelumnya sempat terjadi keributan antara warga perumahan Ryan Residence di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan sejumlah orang. Kemudian salah seorang menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 3 warga terluka. Dan dari kasus ini polisi telah menangkap terduga pelaku pengeroyokan. Intinya orang itu cari jamur sama suaminya sama istrinya itu. Nanya kuncinya hilang. Saya benar-benar tidak tahu. Saya telepon sama Bapak RT. Teleponnya, Pak, ini kok benda-benda sama berhamburan di jalan. Tadi ada orang yang mencari jamur suami istri, terus katanya kuncinya hilang. Nah, terus akhirnya kejadian seperti ini yang saya bacokan kepala ini, sama pundak sini. Terus Pak Khoiri ini telinga. Pak Ramadan kena kayak gini, orang saya terus dibacok terus lari kok. Karena lari saya tidak tahan sama darahnya, saya melompat beteng 2,5 meter, terus saya lari ke warga sebelah, warga Permitan. Pelaku saat ini sudah berhasil kita amankan dan kita akan proses sesuai prosedur pelaku. Jelas untuk pelaku itu lebih dari 1 orang dan sudah kita amankan. Saat ini untuk status masih saksi ya? Gimana Pak? Masih saksi ya? Ya, masih kita berproses ya. Ini motif masih kita dalami karena pelaku baru kita berhasil amankan subuh tadi, dari pagi. Ini sedang pemeriksaan intensif. Jadi motifnya sedang didalami, nanti kita sampaikan. Untuk 3 korban pengeroyokan yang mengalami luka-luka sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, aksi penjambretan dengan sasaran anak kecil marak terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Bahkan aksi pelaku sempat terekam kamera pemantau atau CCTV. Inilah detik-detik aksi penjambretan yang terjadi di daerah Pandowan, Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari rekaman CCTV milik warga, pelaku yang menggunakan sepeda motor mendatangi bocah berinisial KA yang sedang bermain di halaman. Modus pelaku berpura-pura memanggil korban. Saat mendekat, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 2 gram yang dikenakan korban. Usai beraksi, pelaku yang memiliki ciri-ciri mengenakan jaket hoodie hitam, mengenakan masker hitam, celana jeans serta menggunakan sepeda motor jenis Vario warna hitam dan diperkirakan berusia 30 atau 40 tahun ini langsung kabur. Saya pergi ke warung, anak saya lagi bermain ke rumah tetangga depan rumah toh Pak. Nah itu terus dia dipanggil-panggil terus diambil perhiasannya. Kalau yang diambil apa aja? Kalung sama leontin. Ataupun terjadinya jambret, yaitu sasarannya anak kecil. Kemudian dari hasil dari anak kecil tersebut, beberapa kerugian yang dialami oleh para korban
Kemudian itu pun TKP bukan hanya ada satu, tetapi banyak. Kami tetap melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap suatu perkara yang ada terjadi di Kulon Progo. Aksi penjamretan menyasar anak-anak di wilayah Kulon Progo cukup meresahkan. Aksi pelaku yang diduga satu orang dengan modus serupa juga terjadi di Kelurahan Tawangsari, Pengasih. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga tak hanya beraksi di Kulon Progo, namun juga beberapa wilayah di Bantul dengan modus serupa. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk mengurangi kemacetan, polisi memberlakukan one way di Jalan Arteri Brebes. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Untuk mengurangi kepadatan kendaraan saat arus mudik, Satlantas Polres Brebes memberlakukan sistem satu arah atau one way lokal di ruas jalan lingkar Ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way ini dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan dari arah exit tol Pejagan Brebes menuju ke Purwokerto. Pemudik yang menuju Purwokerto melalui exit tol Pejagan, kemudian dialihkan ke jalur lingkar Ketanggungan Bulakelor, mulai dari Simpang 3 Cermai Ketanggungan. Kemudian di Bulakelor melalui Simpang Flyover Dermoleng ke arah selatan, melalui Kecamatan Larangan dan Songgom. Selanjutnya masuk ke arah Klonengan Prupuk di Kabupaten Tegal. Sistem satu arah ini dimulai sejak arus mudik hingga 8 April nanti. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 8 April nanti kita memainkan rekayasa satu arah. Jadi dari arah Pejagan mengarah ke Dermoleng, seluruhnya akan kita lewatkan jalur lingkar Ketanggungan. Hal ini kita lakukan supaya flow kendaraan tidak ada crossing. Jadi dari utara seluruhnya belok kiri, kemudian nanti di Simpang 3 Bulakelor bisa ke kanan, Dermoleng ke kiri ke arah selatan ke arah Purwokerto. Begitu juga dari arah Purwokerto ke utara, kemudian di Dermoleng belok kiri, kemudian belok kanan ke arah Pejagan. Jadi tidak bertemu atau tidak ada crossing sehingga roda akan tetap berputar, akan tetap berjalan. Sistem satu arah ini berlaku untuk semua kendaraan tanpa kecuali. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo, mengecek langsung kesiapan pengamanan mudik di pos pengamanan Terminal Mangkang Kota Semarang. Pemantau ini dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pemudik di wilayah Jawa Tengah. Didampingi Kapolres Tabes Semarang dan Kepala Terminal Mangkang Kota Semarang, Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo memantau kegiatan rem cek armada bus yang akan digunakan pemudik dan pemeriksaan kesehatan sopir bus hingga kru bus di Terminal Mangkang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan mudik aman dan lancar. Kapolda Jawa Tengah juga menegaskan masyarakat diperbolehkan meminta pengawalan atau bantuan kepada petugas kepolisian jika mengalami kendala atau masalah saat mudik. Kan semua perangkat dan kesiapan Jawa Tengah untuk menyambut pemudik sudah siap. Tadi kita cek kesehatan, pemeriksaan kesehatan kepada penumpang, kepada driver, juga rem cek yang dilakukan oleh rekan-rekan. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bismillah, insya Allah mudik aman, keluarga nyaman. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Dan pemudik diminta untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menempuh perjalanan ke kampung halaman. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, panen padi melimpah di bulan Ramadan.
seorang kepala desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah membagikan ratusan paket bahan pokok gratis kepada lansia dan janda warga kurang mampu. Sebanyak 350 warga desa Kuaron, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang terdiri dari warga lansia dan para janda, mendatangi rumah kepala desa setempat. Mereka diundang untuk mendapatkan paket sembako gratis dari kepala desa. Satu persatu warga yang diundang mendapat 1 kantong paket bahan pokok berisi 5 kg beras, roti kemasan, dan sirup. Pembagian paket bahan pokok gratis ini dari kocek pribadi Kepala Desa Kuaron sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen padi di bulan Ramadan. Bu, ini dapat apa, Bu? Sembako. Dari siapa? Lahirah. Sudah berapa kali dapat sembako ini? 3 kali. 3 kali ini. Seneng nggak, Bu, dapat sembako? Untuk apa nanti rencananya? Untuk ntar lagi Lebaran itu seneng gitu ya. Rasa syukur di bulan suci Ramadan ini untuk berbagi bersamaan, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Walaupun nominalnya sekitar 10-75 ribu per paket, tetapi setidaknya bisa meringankan bersamaan ini, meringankan biaya itu, khususnya para yang statusnya adalah orang-orang atau rondo di warga sekitar Desa Kuaron. Tanya mendapat paket bahan pokok, warga yang diundang juga mendapatkan pakaian pantas pakai. Warga dipersilahkan untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginan mereka. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Gerakan pangan murah di Kota Semarang diserbu warga. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Pemerintah menggelar gerakan pangan murah di halaman Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga Kota Semarang rela antre di bawah terik matahari demi mendapatkan sembako dengan harga murah. Dengan selisih harga yang cukup lumayan dibandingkan harga pasar, gerakan pangan murah ini mendapat respon positif dari masyarakat. Minat belanja masyarakat pun besar untuk mendapatkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok dengan harga murah seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan sayuran. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah serentak ini di tengah harga pangan di pasaran yang mengalami kenaikan menjelang Lebaran. Ya membantu lah Mas, sering-sering gini aja. Gimana Bu harganya, Bu? Lumayan murah kaca Mas. Selisihnya banyak sih sama warung. Selisihnya banyak ya? Beli apa saja, Bu? Minyak sama beras. Ini membantu meringankan masyarakat ya, agar bisa melaksanakan ibadah puasa dan berlebaran dengan semua masyarakat kita gembira ya. Ketersediaan bahan pokok dan harganya terjangkau. Semuanya kita harap tidak ada yang tidak gembira. Nah, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan kepada Pak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah yang telah membantu gerakan pangan murah ini ya. Gerakan pangan murah yang digelar serentak di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini didukung penuh oleh tim pengendali inflasi daerah terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pelaku usaha lainnya. Kesempatan GPM ini ada 120 ton beras putih ya. Kemudian untuk minyak goreng 18.486 liter. Kemudian untuk telur ayam ras itu 16,85 ton. Gula pasir 11,03 ton. Daging ayam ras 3,83 ton. Untuk aneka cabai ada 4,12 ton. Kemudian juga ada bawang merah 4,55 ton dan komoditas lain. Ini untuk seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah ya. Gerakan pangan murah ini sendiri dilakukan setiap hari hingga Hari Raya Idul Fitri. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, menjelang Lebaran, Kodam 4 Diponegoro menggelar Bazar Ramadan.
Berbagai kebutuhan pokok dijual lebih murah dibanding harga pasar. Bertempat di lapangan Parade Kodam 4 di Ponegoro, pasar murah diserbu warga. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, telur, gula pasir, hingga bawang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Bahkan ada juga berbagai model baju untuk lebaran dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Pangdam 4 di Ponegoro, Majen TNI Dedi Suryadi mengatakan, pasar murah ini dibuka untuk membantu masyarakat sehingga siapapun diperbolehkan berbelanja. Kegiatan pasar murah ini juga dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Semua Kodim melaksanakan barang-barang yang diperjualbelikan itu sembako, termasuk juga tadi saya lihat juga banyak juga di lain sembako juga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dan alhamdulillah banyak juga UMKM yang bergabung di kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan bisa meningkatkanlah perekonomian khususnya di wilayah Semarang di Jawa Tengah ini. Salah satu warga mengaku senang bisa berbelanja di pasar murah di Kodam 4 di Ponegoro menjelang Lebaran. Beragam kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah ini memiliki selisih harga yang cukup lumayan dibandingkan dengan harga di pasar. Ada minyak, gula, terus beras. Harganya gimana Bu dibanding di luar? Lebih murah sih. Lumayan ya Bu ya? Ya lumayan. Sebanyak 64 stand dihadirkan dalam kegiatan pasar murah ini untuk memenuhi kebutuhan lebaran masyarakat dengan menawarkan harga lebih murah dan terjangkau. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga. Kemeriahan merayakan kemenangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain terjadi di berbagai daerah, seperti di Solo, Jawa Tengah. Para supporter bersorak usai peluit panjang dibunyikan. Wajah tegang tak bisa dilepaskan dari ribuan orang supporter timnas yang memadati Jalan Jenderal Sudirman, Solo, Jawa Tengah. Beberapa kali mereka terlonjak saat Indonesia mendapatkan peluang. Namun euforia tak terelakkan usai gol dari Oli Romeni di babak pertama tercipta. Usai peluit tanda pertandingan berakhir, mereka menyalakan flare untuk merayakan kemenangan. Berbekal pertandingan ini, para supporter optimis Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia peluangnya di Piala Dunia? Harus optimis. Entah itu nanti ranking 3 atau 4, playoff, harus optimis untuk tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk match selanjutnya ya lolos nggak lolos, harus bisa lolos. Soalnya seluruh masyarakat Indonesia mendoakan yang terbaik untuk timnas kita. Selanjutnya Indonesia akan menjamu Tiongkok dan kemudian melawat ke Jepang. Targetnya Indonesia bisa mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan ini. Walau mencuri poin di Jepang sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin terjadi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.